Oke, Bapak Ibu kita langsung aja to the point aja ya tanpa banyak basa-basi. Kita pilih dulu sebentar. Nah, baik kali ini kita akan coba lanjutkan materi kemarin lebih dalam lagi. Kalau kemarin kan kita coba analisa data menggunakan pivot table saja, kemudian kita menghasilkan dashboard. Dan pagi ini kita akan coba mengintegrasikan tiga tool hebat sekaligus yang ada di Excel, yaitu Power Query, Power Pivot, dan Pivot Table. Seperti itu. Sederhananya, Power Query nanti kita gunakan untuk bersih-bersih data, atau kita sebut juga dengan data cleaning atau data transformation. Kemudian, di Power Pivot, kita bisa menghubungkan banyak tabel. Maksudnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau dataset kita itu hanya terdiri dari satu dataset, artinya satu aja, kita nggak memerlukan Power Pivot ini gitu ya. Jadi, kapan Power Pivot ini perlukan? Ketika kita ingin menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lain. Contoh, misal di sini kita punya data transaksi Bapak Ibu ya. Di tabel ini lumayan banyak data barisnya. Kalau kita cek di data transaksi ini, dia hanya ada produk ID gitu ya. Tidak ada nama produknya. Harga produknya juga nggak ada. Informasinya ada di tabel yang lain. Contoh di sini ada di produk ID. Nah, ini adalah informasi detail tentang produk ID tadi. Produk ID satu, ternyata nama produk aja adalah yang ini, kan gitu. Kemudian harganya segini, biayanya segini, subkategorinya ini, kategorinya termasuk yang ini. Nah, detailnya ada di sini. Kita kembali ke data transaksi kita. Demikian juga untuk data-data yang lain. Kalau kita cek, di sini ada City ID ya, hanya berisi ID saja. Di mana kita lihat, bisa dilihat di sini. Ternyata City ID satu itu nama state-nya adalah Kentucky gitu ya. Ini data dummy ya Bapak Ibu ya, bukan data real. Jadi silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan data real Bapak Ibu gitu ya. City-nya adalah Henderson, United States gitu ya, dan seterusnya. Kita cek lagi, di sini ada customer ID, informasi detailnya ada di sini. Nah, ya kan? Data ID satu ini namanya, kemudian segmennya termasuk yang ini. Dan seterusnya, ini ada data kalender Bapak Ibu, kemudian ini ada data regionalnya. Kalau regional manager atas nama Ana Andredi, berarti itu regionnya sebelah west ya, sebelah barat. Chuck Meiji, apa bacanya nih ya? Ini sebelah east, sebelah timur ya, dan seterusnya. Di saat itulah kita menggunakan Power Query. Jadi sederhananya, Power Query, Power Pivot, kita kayak melookup data gitu ya. Kalau di rumus Excel barangkali kita menggunakan rumus VLOOKUP ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa cara sih sebenarnya tergantung kita maunya yang seperti apa. Apakah kita ingin langsung buat satu aja datasetnya, misalkan produk ID, kita tambah lagi kolom baru gitu kan. Kemudian kita lookup datanya, produk ID itu berapa, nah, bisa juga kita jadikan satu dataset. Atau kita tetap aja seperti ini, kita mempunyai sumber data itu dari beberapa tabel, kemudian beberapa tabel inilah nanti yang akan kita hubungkan menggunakan Power Pivot. Nah, kira-kira seperti itu langkah kerjanya. Kemudian satu hal yang penting kita pahami lagi, ini kan data transaksi kita ya. Data transaksi itu biasanya datanya itu tidak unik gitu ya, tidak unik. Bisa berkali-kali. Seperti di sini produk ID bisa muncul berkali-kali karena orang melakukan transaksi kan bisa dengan produk yang sama kan. Nah, dia tidak unik datanya. Kita coba buktikan, barangkali kita coba sortkan datanya ya. Ini laptopnya menggunakan bahasa Indonesia. Saya pusing nih kalau pakai bahasa Indonesia nih. Yang di mana ngurutkan data ya? A ke Z ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan banyak datanya yang unik, yang tidak unik ya. Artinya untuk produk ID satu terjadilah beberapa kali transaksi gitu ya. Ada di tanggal 6 Maret, ada di tanggal 31 Maret. Demikian juga kalau kita cek data yang ini juga seperti itu. Nah, ini kita sebut dengan foreign key-nya ya, kunci bukan kunci utamanya. Kunci utamanya biasanya ada di eh, tabel yang lain.
kita sebut dengan dimension table istilahnya. Ini kita sebut dengan dimension table. Ini pasti unik gitu ya, nggak mungkin dia double. Satu produk ID, nggak mungkin dia di sini ada double produk ID. Karena ini adalah key primary kita ya. Kunci utama kita tuh ada di sini. Seperti itu kira-kira gambaran data yang akan kita olah hari ini. Setelah kita hubungkan datanya, barulah nanti kita buat perhitungan gitu ya, atau melakukan meringkas data sama sih dengan cara yang kemarin, yaitu ke pivot table. Dan barulah kita dari pivot table ini kita hasilkan chart atau slicer timeline dan seterusnya ya untuk menghasilkan dashboard kita. Kira-kira begitu gambaran umum yang akan kita kerjakan pada hari ini gitu ya. Jadi simpelnya dengan Power Query ini kita bisa juga multiple table, multiple pivot table gitu ya. Jadi pivot table-nya juga bisa multiple dia, bisa kita padukan seperti itu. Baik, langsung saja barangkali without further ado kita praktekkan saja Bapak Ibu ya. Kita demonstrasikan saja langsung. Ini data done, artinya yang sudah selesai. Nah, ini bisa menjadi rujukan Bapak Ibu. Barangkali lupa nanti dicek-cek aja ya. Saya akan mulai dari data yang baru saja di sini ya. Produk store-nya di sini. Nah, ini datanya yang tadi sama, cuman untuk biar lebih enak kerja kita harus biasakan Bapak Ibu ya langkah-langkah kerja itu yang ini, yang bagus langkah-langkah kerja kita. Semua data rank ini kita jadikan kita konversi ke tabel dulu semuanya, biar enak kerjanya gitu. Kita akan konversi seperti biasa, Ctrl T. Ctrl T. What happened? Karena ini sedang terbuka yang lain barangkali ya, saya tutup aja. Yes, sisipkan. Kenapa dia? Oh deh, dia sudah dalam bentuk tabel ya. Kenapa ini? Dia perpindahan laptop ini agak ini juga Bapak Ibu ya, agak apa penyebab dia tidak aktif ini? Control T. Ini belum tabel. Oh, terkunci ya. Kalau kita nggak ada kunci. Oke, saya rasa di tempat Bapak Ibu ini oke, nggak ada masalah. Kalau nggak bisa di configurable, kita bisa lakukan juga dengan cara yang lain Bapak Ibu. Kita pergi ke tab data. Ini kenapa terkunci data saya? Kenapa terkunci? Kalau ini tidak didukung di tampilan terdeteksi. Dan, saya berpindah laptop nih. Kok bisa gini ya? Hmm, saya coba buka di tempat baru itu bisa nggak ya? Oh bisa ya, sip kan? Oke, saya ambil aja datanya Bapak Ibu ya. I don't know, mungkin karena hasil apa ini tadi. Benar, oke. Yes. Sisipkan. Ya, kita jadikan tabel. Bisa kita lanjutkan Bapak Ibu. Betul, kita punya headers. Sudah, ini data kita sebut aja datanya adalah transaction ya. Data transaksi kita. Kemudian kita masukkan data yang kedua, produk ID-nya ya. Ini ada produk ID-nya Bapak Ibu, informasi produk ID-nya. Saya copy aja semuanya dulu. Kedua,
Yes, namanya adalah produk. Right. Kita kontrol T lagi. Boleh Bapak Ibu sambil dipraktekkan di tempat Bapak Ibu ya, biar nggak menunggu. Kasih nama dulu. Produk. Kemudian di sini ada tabel areanya. Saya copy aja. Terus, Ctrl P. Oke, ini saya mau buat namanya city ya. Tabel design, ganti namanya di sini. Kita masuk data berikutnya. Customer table. Nah, ini data customer yang ada. Oke, Ctrl T. Yes. Kita ganti namanya. Customer ya. Dan lembar 3 ini tadi namanya adalah city ya. Ini customer. Kemudian kita ada lagi data kalender nih Bapak Ibu. Dia banyak gunanya nanti nih data kalender ini. Karena kita ceritanya nanti mau analisa data berdasarkan tanggal ya. Berdasarkan tanggal, berdasarkan bulan. Maka kita perlu data kalendernya. S. Kasih nama kalender. Ini juga dikasih nama. Jangan lupa penamaan ini perlu Bapak Ibu biar kita nggak keliru-keliru ya. Dan ada regional. Oke, Ctrl T. Coba saya bahas. Oke, regional. Oke, standar. Oke, city. Alright ya, udah. Kemudian sesudah kita konversi data kita ke tabel, kita kirim data ini ke Power Query dulu kayak kemarin. Karena kita mau ecek-eceknya kita mau bersih-bersih data dulu kan gitu. Caranya sama Bapak Ibu dengan yang kemarin, nggak ada bedanya. Data, kemudian kita pilih aja yang ini. Kalau saya memiliki headers benar, maka kita langsung dikirim ke wait a minute, ada something wrong kayaknya. Something wrong ya. Ini buku tabel ya. Sudah tabel ya. Nama tabelnya apa nih? Oh, oke, transaction. Hmm. Kita kirim data ini ke Power Query Editor. Ya, sudah masuk, kemudian lakukan hal yang sama Bapak Ibu. Kita plot, tutup, dan muat. Kita pilih yang ini. Kita buat koneksi aja Bapak Ibu ya. Nah, nggak usah kita tampilkan, kita hanya buat koneksi saja. Kemudian jangan lupa centang nih, ini bagian paling penting. Ya, ini yang bagian paling penting, kita centang, tambahkan data ini ke model data. Add this data to data model ya, kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini artinya kita bisa olah nanti ke Power Pivot kita. Maka kita centang bagian ini. Klik OK. Nah, dia nggak nampilkan apa-apa Bapak Ibu, karena kita hanya membuat sambungan aja, membangunkan hubungan aja. Nah, data muat data kita sebanyak 10.500 baris termuat ya.
atau raw loaded ya, raw loaded. Lakukan hal yang sama untuk data produk juga demikian, produk. Nah, kita cek namanya betul nggak produk. Ini kan saya kurang bahasa Indonesia pula deh ya, produk. Ini city, cek betul city. Karena kita perlu ingat nama, karena ada cara yang lebih cepat untuk mengimport datanya nanti. Ini customer, betul. Calendar, yes. Calendar, calendar, oke. Regional, oke. Belum kita nasi nama ya, regional. Nah, kita lanjutkan. Kita akan masukkan data produknya lagi ke Power Query Editor. Artinya kita kumpulkan dulu data. Sekarang sudah masuk dua query Bapak Ibu ya, transaction, produk. Kalau kita ingat namanya, lebih baik menurut saya lebih cepat seperti ini Bapak Ibu. Kita duplikat aja data ini. Oke, sebanyak ada berapa tadi? Ada produk, ada city, ada customer, kita duplikat aja. Kemudian ada regional ya, ada regional, kemudian ada kalender. Nah, kita tinggal edit aja nih Bapak Ibu. Cara ngeditnya pergi ke bagian source ini, tinggal ganti nama aja. Nah, ini cara cepatnya bisa dengan cara manual kayak tadi bisa juga kita ganti aja formulanya di sini. Berarti berikutnya adalah city ya. Kita mau manggil city, enter, maka langsung dipanggil city-nya. Nah, jadi gitu dia ya cara kerjanya. Jangan lupa diganti namanya. Di sini adalah city. Bentar. Berikutnya di produk 3 ini yang kita duplikat tadi, kita pengen datanya data customer ya. Kita pengen customer, kita ganti dulu namanya. Customer. Kemudian di bagian source ya, klik di langkah yang diterapkan itu di bagian source, kita pilih customer, kita rubah di bagian sini. Customer, enter. Kalau ejaknya salah, dia nggak kebaca. Maka kita harus pastikan ejaknya itu benar ya Bapak Ibu ya. Kemudian data keempat, right, ini apa yang terjadi? Nah, sudah oke, kita hapus dulu tipenya. Kemudian kita butuh data kalender ya, atau regional, regional dulu ya, kalender terakhir aja. Right. Ganti namanya di sini di bagian source ya. Ini saya buang dulu. Diagonal. Nah, sudah diambil. Kemudian ini kita ganti namanya apa tadi ya? Kalender ya. Maka harus diingat namanya. Jadi langkah-langkah kerja tuh Bapak Ibu kita usahakan namanya nggak usah yang sulit-sulit gitu ya. Pendek-pendek saja. Alright, kita sudah punyalah data-datanya Bapak Ibu ya. Kita sudah punya data-datanya. Kemudian kita cek apakah kita ada mau melakukan bersih-bersih data lagi. Kan di sinilah kita mainnya. Kalau nggak ada, kita langsung masuk ke Power Query, Power Pivot kita. Kalau ada, kita bersih-bersih dulu. Maka kita tenang-tenang di sini, santai-santai. Kita coba cek ada nggak yang perlu kita data cleaning di sini. Oh, kita perhatikan tanggalnya di sini. Ada waktu juga ya. Kita pilih aja tanggal. Yes, ganti yang saat ini. Alright, sudah. Untuk produk ID pakai 123, oke. City-nya, oke. Pakai angka ya. Untuk ID-nya, oke. Karena dia pakai angka. Customer ID angka, quantity juga angka. Right. Kemudian Bapak Ibu, kita harus tahu nih ke depannya kita mau ngapain aja gitu ya di data transaction ini. Kalau kita cek di sini kita butuh data apa aja. Right. Ini kayaknya sudah oke lah ya. Di bagian produknya sudah oke juga. Kalaupun tidak oke, Bapak Ibu, kita bisa rubah di kemudian hari, bisa ya. Artinya, ada yang ketinggalan tadi, jangan khawatir. Kita bisa balik lagi ke Power Query Editor kita. Tapi yang perlu di sini kayaknya kalender ini, Bapak Ibu. Di bagian kalender ini kita perlu transformasi datanya.
Kenapa kita perlu di bagian kalender? Jadi gini cara logikanya Bapak Ibu. Karena kita lihat data yang sudah jadi tadi ya, dashboard kita mana ya? Mau nggak bisa dibuka. Karena kan nanti kita mau analisa data berdasarkan bulan, berdasarkan weekend atau apa weekend atau weekdays-nya. Maka kan kita perlu data-data itu ya, biar bisa disortir gitu maksudnya Bapak Ibu. Maka kalender ini kayaknya kita bisa transformasi lagi dikit-dikit gitu ya. Misalkan nanti kita mau analisa data berdasarkan tahun gitu ya. Maka kita seperti kemarin kita tambah kolom tahun gitu ya. Cari tahun, akhir tahun, tahun aja. Muncul, kemudian kita juga nanti perlu analisa data berdasarkan bulan barangkali. Maka kita inikan lagi. Oke. Kita add column lagi, pergi ke tanggal, kemudian kita pilih yang bulan dulu, yang nomornya. Kenapa kita perlu nomor? Logikanya nanti Bapak Ibu, kan nama bulan itu kan nggak abjad ya, Januari dulu kan, huruf J. Nanti kalau kita pivot kan, kalau kita nggak buat nomor, nanti jadinya A dulu gitu ya, April gitu. Jadi dia berdasarkan abjad itu. Dengan kita kasih nomor dulu, kita bisa urutkan nanti di belakang gitu ya, sesuai dengan nomor urut ini, gitu maksudnya. Maka kita buat aja sekalian biar kita nggak ini, biar nggak mondar-mandir nanti ya, biar nggak bolak-balik. Itu logikanya. Kemudian kita butuhkan nama bulannya juga, pastilah ya. Kita butuh nama bulannya, name ya, namanya kita beri. Nah, Januari supaya kelihatan lebih profesional, kita mau ini Bapak Ibu ya, kita mau ekstrak 3 karakter aja. Enak pula yang pakai bahasa Indonesia nih. Udah bahasa Indonesia dia. Cuman saya agak pusing nih, Bapak Ibu pakai bahasa Indonesia nih. Biasa yang pakai bahasa Inggris kan, ada peralihan. Januari, kemudian setelah nama bulan, apalagi ya? Nama hari ya. Oke, karena kita juga mau analisa data berdasarkan nama hari nanti, kita add column. Jadi bedakan apa ya? Kalau transformasi, dia langsung di kolom itu. Kalau add column, dia tambah kolom baru, kemudian kita transformasi. Kan kayak gitu. Kita mau ambil berdasarkan nama hari ya. Oke. Hari kayaknya perlu diurutkan enggak? Biar Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu kan. Abjadnya juga nggak urut. Bolehlah kita urutkan dulu ya. Biar dia ada 1 sampai berapa nih. Nah gitu. Kemudian kita masukkan lagi nama harinya. Kalau berlebih tidak apa-apa Bapak Ibu. Data yang kita buat itu berlebih, itu oke-oke aja. Kalau kurang kan kita harus mundur lagi ke belakang nanti. Jadi kita pikirkan matang-matang di awal terlebih dahulu. Kita langsung proyeksikan dalam pikiran kita gitu ya. Nah, ini nama hari sudah muncul. Kita mau singkat juga ya, biar ini kan, biar lebih kelihatan lebih oke, kita singkat. Nah, kemudian karena kita nanti ecek-ecek ceritanya mau analisa data penjualan, mana sih banyak penjualan weekdays atau weekend gitu ya, bisa jadi kan kayak gitu kan. Maka kita harus tentukan nih Sunday Monday ini termasuk weekend atau tidak gitu ya. Maka kita tambah lagi kolom baru Bapak Ibu. Pilih yang ini, yang kolom bersyarat ya. Nah, dia agak berbeda sedikit. Baru kita masukkan jika nama hari itu sama dengan di sini dia pakai bahasa Inggris ya. Jadi tergantung settingan regional kita Bapak Ibu. Sunday itu kan weekend ya. Maka kita buat dia weekend. Kemudian kalau nama hari itu adalah Sunday, Monday, Saturday ya. Berarti Sat ya. Sat itu juga weekend. Kalau bukan Sunday, kalau bukan Saturday berarti weekday ya. Dia termasuk hari kerja. Kali seperti itu. Kita menganalisa nih penjualannya gitu ya. Oke, sudah selesai, sudah dapatkan weekend weekdays-nya. Data kalender sudah oke, transaction kita rasa sudah oke, produk sudah oke, kita anggap oke Bapak Ibu ya, data-data cleaningnya kita sudah anggap bersih, sudah rapi. Kita tinggal load datanya Bapak Ibu. Kita pilih yang bentar-bentar di file ya. Tutup dan muat ini, yang kedua pilih ya.
Maka kita pilih yang ini saja Bapak Ibu. Buat koneksi saja ya. Karena kita tidak akan tampilkan datanya kemana-mana. Kita hanya ingin menghubungkan, kemudian kita masukkan juga dia ke data model atau power pivot kita. Oke, sedang muat. Nah, selesai ya. Di produk sekian baris, ini ada sekian baris, sekian baris, sekian baris. Itu langkah pertama, yaitu bersih-bersih data atau mengkoneksikan data di Power Query kita. Kalau langkah pertama sudah selesai, kita masuk langkah yang kedua, yaitu kita akan hubungkanlah tabel-tabel ini menggunakan yang namanya Power Pivot. Itu. Caranya bagaimana? Di bagian sini ada Power Pivot, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak muncul, belum muncul Power Pivotnya, bisa pergi ke File, kemudian pergi ke Option gitu ya. Cari Add In, kemudian pilih yang ini Bapak Ibu, Add In Com ya. Add In Com, kemudian jalankan atau run. Muncullah pilihan seperti ini, Add In-nya, centang bagian Power Pivot-nya Bapak Ibu. Di sini kan Microsoft Power Pivot for Excel. Kita klik OK. Nah, gitu ya. Maka baru muncul dia Power Pivot di sini. Nah, di sini bagian yang penting juga yang perlu diamati. Power Query kita lupakan sejenak ya. Power Query kita lupakan sejenak. Kita masuk ke Power Pivot. Pilihannya nggak banyak Bapak Ibu. Kita bisa kelola di sini. Data kita nanti kita bisa hubungkan. Kemudian kita bisa melakukan pengukuran atau penghitungan gitu ya. Measure. Kita mau buat KPI juga bisa. Sampai nggak target kita statusnya gitu ya. Atau kita mau masukkan data kita ke data model. Jadi ada banyak langkah sebenarnya untuk masuk ke data model, untuk masuk ke Power Pivot tuh ada banyak langkah sebenarnya, ada beberapa langkah. Tapi kayak kita sampaikan yang secara ini aja ya, secara yang banyak yang dilakukan orang saja, biar enggak bercampur-campur pikiran Bapak Ibu gitu ya. Sebenarnya dari sini juga bisa aja langsung sebenarnya. Kalau kita masuk dari sini bisa juga tambahkan data yang sedang terbuka ini ke data model, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Hmm. Cuman kita susah melakukan bersih-bersih data gitu ya, maka kami sarankan ya masuk dulu lah ke Power Query-nya biar kita bisa bersih-bersih data. Oke, kemudian kita akan kelola Bapak Ibu tabel-tabel kita ini. Kita akan kelola. Muncullah seperti ini. Ini adalah halaman Power Pivot kita. Maka di bagian kanan ini ada keterangannya Power Pivot untuk Excel. Nah, ini dia halaman-halamannya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di sini kan tabel-tabel kita tadi ya, yang sudah kita ini kan tadi kan. Nah, inilah tabelnya. Di Power Pivot inilah kita menghubungkan tabel satu sama lain supaya nanti produk ID ini bisa membaca nama produk yang ada di tabel ini, kan gitu maksudnya. Maka kita harus kaitkan, kita harus hubungkan gitu. Nah, nanti City ID bisa juga dikaitkan dengan City yang ada di sini, sesuai dengan nomor ID-nya. Gitu ya. Yang ada di produk, City, Customer, ID-nya ini kita sebut dengan primary key ya, key utama kita, dan dia pasti unik, pasti tunggal. Sementara yang namanya transaksi bisa lebih satu kali, primary key-nya itu muncul bisa lebih dari satu kali. Itu yang harus kita pahami ya. Gimana cara menghubungkannya? Nah, ini bagian penting juga. Sebenarnya ada beberapa langkah sih Bapak Ibu, ada beberapa cara untuk menghubungkannya. Cuman kita ambil yang paling sederhana aja, yang paling mudah untuk melakukannya menurut kami ya, menurut kami. Nah, di sini ada tampilannya, ada tampilan data. Saat ini adalah tampilan data. Mungkin di tempat Bapak Ibu bacanya view ya, kalau di sini tampilan data. Atau tampilan diagram juga boleh. Nah, di sini kalau kita mau menghubungkan tuh di tampilan yang ini kita pilih. Nah, ini bisa kita geser-geser seperti ini, Ibu ya. Nah, kita cari data terutama kita kan di transaction ya, kita taruh di tengah barangkali ya, biar ini ya, biar bagus, biar enak melihatnya barangkali. Nah, kita akan hubungkan di sini.
Karena di transaksi ini ada produk ID, nggak punya nama, karena nanti kita mau panggil nama ya di pivot table kita, gitu ya logikanya ya. Maka kita hubungkan key-nya gitu ya, key yang mempunyai nilai yang sama. Di sini kan ada produk ID di bagian transaction kita ini, juga ada produk ID. Inilah yang kita hubungkan. Tarik saja, drag seperti ini. Nah, dia sudah terhubung. Sekarang sudah dihubungkan nih. Maknanya kita bisa ambil nih nanti kita bisa koneksikan, kita bisa hubungkan nama produk, harganya, kosnya, subkategorinya, dan kategorinya berdasarkan produk ID ini. Nah, gitu kira-kira. Kemudian kita cek lagi, di sini kan ada angka satu, kemudian di sini ada tanda bintang ya, asteris. Maknanya di sini pasti ada satu key, unik gitu. Sementara di produk ID ini berarti banyak. Nah, itu maknanya tuh berarti yang satunya, yang uniknya ada di sini, di produk, kemudian yang banyaknya ada di transaction sini. Lakukan hal yang sama untuk yang semua, karena di sini kita butuh juga nama kota, nanti ya kita mau ambil negaranya, kita mau ngambil postal code-nya dan seterusnya, terserah. Nah, kita hubungkan lagi. Customer ID kita hubungkan lagi. Nah, sudah terjadi hubungan seperti ini. Yes. Kemudian regional, karena kita juga nanti mau menghubungkan regional gitu ya, maka kita hubungkan, kita cek regional itu adanya di mana nih? Di sini ya. Nah, berarti berdasarkan region, jadi bisa dihubung-hubungkan kayak gini. Berarti dari region ini ada satu, di sini ada tuh banyaknya gitu ya. Kita bisa ambil nanti yang ada di data city ini, gitu ya. Mana tahu nanti Bapak Ibu ingin memanggil nama manajernya gitu ya. Misalnya di region ini siapa sih manajernya, maka kita linkkan seperti ini. Ada yang ketinggalan enggak menurut Bapak Ibu nih, tabel kita? Ada Bapak Ibu. Nah ini data tanggal. Tersembunyi dia. Kita geser lagi. Data tanggal, berarti yang kita hubungkan tanggal transaction dengan tanggal. Nah, jadi maknanya Bapak Ibu yang kita hubungkan ini dia bisa ngambil melookup data. Jadi nggak perlu pakai rumus VLOOKUP lagi satu-satu. Bisa bayangkan lah ya kalau rumus VLOOKUP tentu dia satu-satu. Repot ya, agak repot. Kami sarankan ya pakai cara ini aja gitu ya. Nah, ini sudah kita hubungkan data-datanya. Informasi penting, informasi penting lainnya yang perlu kami sampaikan di bagian sini adalah, jadi transaction ini, tabel transaction ini kalau kita istilahkan orang sebut dengan fact table ya, data fakta ya. Nah, disinilah data yang terjadi perulangan-perulangan nama produknya, nomor ID-nya di sini. Kemudian yang lain-lain ini kita sebut dengan dimension table atau tabel dimensi yang akan menjadi tabel bantunya. Dia mau lookup di tabel tersebut. Nah, gitu logikanya. Nah, ngapain lagi? Nah, ya, kita harus ngapain lagi? Karena nanti sasaran kita, Bapak Ibu kan, kita lihat ke tampilan lagi. Kita pergi ke transaction. Di bagian sini kita juga bisa yang nama istilahnya kita sebut dengan DAX ya. Deep Expression Analysis. Kita bisa tambahkan DAX atau kita bisa lakukan perhitungan gitu. Kalau kita lihat di data transaction, kita hanya punya produk ID gitu ya. Kita hanya punya ID-ID-nya saja. eh ya, kita hanya punya ID-ID-nya saja ya. Kemudian ada quantity. Barangkali kan kita nanti mau menganalisa data kita kan berdasarkan berapa total penjualan gitu ya. Berapa modal, berapa cost-nya, berapa profit-nya. Kan ke situ arahnya nanti ya. Maka di bagian transaction ini kita perlu rasanya menambah kolom lagi, Bapak Ibu. Rasanya perlu supaya kita bisa melakukan perhitungan, kan gitu. Kita akan panggil di sini barangkali adalah kolom apa ya? Kolom harga ya. Misalnya produk ID 385 ini berapa sih harganya? Yang kita nggak tahu ya. Nah, dia adanya di tabel yang lain tadi kan. Nah, di situ.
Dia ada di tabel yang lain, kita tambahkan saja Bang Saldi. Di sini adalah price. Nah, kita klik di luar sembarangan, maka dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu, warna hitam. Kalau ada di Power Pivot kita berwarna kolomnya warna hitam, berarti itu adalah tabel-tabel yang sudah ditambahkan. Gitu. Alright, gimana cara manggilnya? Mudah. Kalau Bapak Ibu sudah biasa menggunakan rumus Excel, berarti di sini juga mudah, gitu ya. Kita bisa panggil nih Bapak Ibu, kita panggil data harga yang ada di kolom yang lain karena tadi sudah kita hubungkan gitu ya. Kita sudah hubungkan. Berarti kita awali saja dengan related namanya Bapak Ibu. Kita panggil dia. Oke, data yang mau kita panggil yang mana nih? Muncullah dia kolom-kolom yang lain Bapak Ibu. Ini adalah nama tabel dan nama kolom. Sebelahnya kalender ini adalah nama tabel, bulan itu adalah nama kolom gitu ya. Banyak muncul. Pusing ya. Kalau kita mau pusing, kita bisa klik ketik aja kata kuncinya. Misalnya saya mau tahu apa ya? Saya mau tahu price. Kayaknya ada nggak kolom price ya? Ketik aja PR, Bapak Ibu. Nah, ternyata ada ya. Ada dia. Nah, di sini dia ada di ternyata posisinya ada di tabel produk, kolomnya kolom price gitu. Kita panggil aja. Nah, kita panggil. Kita klik sembarang di luar. Oke, dia sensitif Bapak Ibu. Tutup kurung itu juga berpengaruh. Saya tutup kurung lagi. Nah, muncul ya. Jadi kayak itu cara kerjanya. Muncullah harganya 385 itu harganya segini tuh Bapak Ibu. Bolehlah Bapak Ibu cek nanti ya. Tuh. Kapan baru? Cuman kalau kita belum hubungkan kayak gini tadi, dia nggak muncul itu, nggak bisa dia. Nah, itu maka kita hubung-hubungkan dulu, baru kita bisa panggil-panggil. Nah, gitu ya logikanya. Kemudian saya butuh juga cost biaya gitu ya. Karena saya menentukan profitnya nanti berapa gitu ya. Nah, kita butuh juga nanti harganya berapa sih biayanya, costnya masing-masing produk itu. Yes, sudah kita punya cost di sini. Kita tinggal tambahkan aja sama dengan lupa di mana letaknya ya. Jadi harus diingat-ingat juga Bapak Ibu cost. Kita ketik aja cost di sini. Cuman dia harus dia awali dengan related dulu karena dia adanya di sel yang lain, di tabel yang lain. Cost. Nah, ada. Ternyata juga di tabel produk kolomnya kolom cost. Tutup kurung, enter. Nah, muncullah dia costnya per masing-masing produk gitu ya. Nah, sementara kan kita mau totalkan lagi nih. Nah, jadi kita harus cerna gitu Bapak Ibu. Kuantitasnya laku dua nih kan. Untuk produk 385 dia laku dua. Harganya per unit produk itu segini. Tentu harus kita kalikan ya kalau mau cari totalnya gitu kan. Logikanya kan seperti itu kan Bapak Ibu. Kalau kita ingin totalkan price-nya. Kalau kita mau tambah kolom di sini boleh Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa juga alternatif yang lain. Jadi kita tambahkan aja. Kita mulai dari yang ringan-ringan saja Bapak Ibu. Kita buat di sini barangkali total price gitu ya. Nah, maka muncul total price. Tentu logikanya rumusnya itu kan kalau mau cari total berapa yang laku gitu ya. Kuantitasnya dikali price kan. Nah, kita masukkan lagi rumusnya sama dengan eh, kita klik saja ini Bapak Ibu boleh juga. Jadi ada beberapa langkah bisa kita klik misalkan quantity kayak gini dipilih. Bisa juga ya. Kita cari yang lengkap lah ya. Di sini ada dua pilihan, ada quantity, ada lagi transaction quantity. Kita cari aja yang lengkap, yang ada nama tabelnya, kemudian juga ada nama kolomnya. Berarti quantity ini kita kali dengan price ya, betul ya? Mm-mm. Kita ketik aja price. Nggak perlu pakai related, Bapak Ibu. Kenapa nggak perlu related? Karena dia adanya di tabel ini aja, nggak nyebrang tabel dia. Oke, tidak antar tabel. Boleh aja. Enter.
Nah, apa yang terjadi? Dia huruf tutup kurung itu juga pengaruh dia. Coba saya enter lagi. Nah, hasilnya pas ya. 40,97 kali 2, 81. Pas ya. Pas. Kemudian kita tambah lagi kolom total biaya. Misalnya total cost. Oke. Berarti caranya sama ya. Berarti sama dengan quantity ketik aja Q Bapak Ibu. Itu kita kalikan dengan cost-nya ya. Ketik aja C. Kalau belum muncul tambah O satu lagi. Nggak muncul juga tambah S satu lagi. Nah baru muncul ya. Enter. Barulah kita bisa dapatkan profit ya. Profit. Nah, ini cocoknya bukan total price lah ya. Total revenue ya. Ini harga jualnya betul. Tapi kan termasuk pendapatan ya kan. Kita ganti aja. Nah, berarti kalau profitnya berarti jadinya sama dengan eh, total revenue. Nah, boleh aja klik kayak ini juga boleh Bapak Ibu. Jadi dia semuanya langsung terkirim dia. Kita kurang dengan total yang ini. Kalau dia satu tabel yang sama, boleh langsung aja. Enter. Nah, maka muncul dia Bapak Ibu profitnya. Nah, ini adalah model DAX yang pertama, yaitu dengan menambah kolom. Ada model DAX yang kedua, maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kita buat measure lagi di bawah ini. Jadi kerjanya nggak bisa langsung kayak gini. Kayak di Excel kan kita bisa sembarang ini ya. Kita mau notalkan ini misalnya. Berapa sih total pendapatan ini semuanya? Nggak bisa dia langsung di sini. Maka di bagian bawah ini kita isi buku. Maka kita sebut ini area perhitungan. Di setelah batas ini Bapak Ibu. Setelah batas ini. Nah ini ada batas-batas ya. Nah ada barisnya. Nah, di bawah inilah kita sebut dengan area perhitungan. Ini dia. Nah, coba saya hilangkan. Area perhitungannya nggak ada dia. Saya klik. Nah, di sinilah muncul areanya. Sebenarnya banyak lagi data di sini kan. Nah, ada lagi banyak data di sininya. Right. Kita akan, misalkan kita mau cari total revenue semua. Kalau ini kan per itemnya ya, per transaksinya. Tentu kita butuh data baris gitu ya. Maka kita posisikan saja di sini misalkan. Berarti sama dengan, kalau mencari total pakai sum. Jadi sama, maka ada kaitannya dengan rumus-rumus sebelumnya Bapak Ibu. Sum. Nah, di kolom mana? Jadi dia bukan sel mainnya, tapi dia mainnya kolom ya. Kita mau totalkan kolom total revenue ya, ketik aja R di sini, belum muncul E. Oke, di sini ya di tabel transaction, tapi di bagian kolom total revenue gitu ya. Klik dua kali, enter. Nah, tersembunyi Bapak Ibu, kita besarkan aja. Nah, ini dia totalnya. Oke ya, ini totalnya Bapak Ibu. Kemudian ukuran satu ini boleh diganti namanya, misalkan di sini total revenue ya. Total revenue kayaknya nggak bisa karena namanya sama dengan kolom, cuman kita pastikan nggak bisa ya. Iya, berarti ini bagusnya nggak usah pakai total ya, revenue aja. Karena kan dia bukan total ya, total di samping tapi bukan total kolom. Ini kita ganti juga namanya cost aja lah ya. Oh, sudah ada pula baca cost nama kolomnya. Apa bahasa lainnya? Expense ya, misalnya ya. Ini kita tebak-tebak ya, Bu, ya. Saya istilah-istilah itu mungkin Bapak yang Pak Margo lebih paham nih akuntansi. Nah, biar kita bisa kasih nama di sini, kita ganti namanya total revenue. Baru total ke semua kan?
Ini kita sebut dengan measure ya, perhitungan juga, DAX ya. Jadi bisa ke kolom, bisa ke baris. Kemudian kita mau totalkan yang mana lagi? Ya, tergantung ya data kita nanti butuhnya apa. Cost perlu lah ya, karena kita mau tahu nanti berapa sih biaya semua gitu ya. Kita perlu juga kayaknya. Jadi kita awali lagi dengan sama dengan sum, ketik C, belum muncul, ketik O, belum muncul. Nah, muncul cost-nya ada di sini. Hmm. Jadi kan ada banyak muncul, maka ini ada nama tabel, ada nama kolom Bapak Ibu ya. Pastikan tabelnya benar dan kolomnya juga benar. Maka muncullah ukuran ke satu, kita ganti namanya di sini total total cost ya namanya ya. Total cost. Kemudian kita butuh juga nanti total profit misal ya, kita juga butuh total profit. Jadi rumusnya kayak mana itu? Rumusnya sama dengan total revenue. Kita ketik aja revenue. Sorry, R. Nah, dia muncul nih Bapak Ibu, muncul ya total revenue ini gambar sigma ya, karena sudah ada perhitungan di situ. Kita kurangi dengan cost. Kita ketik aja cost biar muncul pilihannya. Yang pilih yang total cost-nya ini. Enter. Nah, kita ganti namanya total profit. Yes. Sudah kita lakukan perhitungan gitu Bapak Ibu ya. Kita cek di tanggal ini kayaknya TP-nya kurang mantap. Bisa juga di sini data cleaning Bapak Ibu, cuman nggak seenak di Power Query gitu. Di sini bisa juga banyak juga yang bisa dilakukannya gitu ya. Kita pilih yang tanggal mana nih? 14 Maret yang ini barangkali ya. Boleh-boleh aja ya. Hmm. Maka kita analisa lagi. Tabel udah saya hubungkan, perhitungan sudah saya lakukan semua. Yaudah selesai. Di sini bagian yang paling pentingnya, tinggallah kita antarkan data kita ke pivot table untuk menghasilkan chart, timeline, slicer, dan seterusnya. Kemudian apalagi yang penting, kita coba tenang-tenang, nggak usah terburu-buru Bapak Ibu ya. Itu melakukan measure tadi ya, melakukan perhitungan. Kita tutup Bapak Ibu, kita kembali ke Excel. Jadi kalau kita tutup ini, dia nggak nutup sebenarnya. Karena sekarang kita berada di belakang layarnya Power Pivot gitu ya. Kalau kita tutup yang ini, data nggak akan terhapus gitu ya. Saya coba close ya Bapak Ibu. Saya klik close di kanan atas, coba cek ada tanda kursor di sana. Nah, dia kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Dia di belakang layar. Nah, dia kayak nggak ada apa-apa, tapi dia sebenarnya bekerja di belakang layar di memori yang lain. Maka kata orang, dia bisa mengolah data dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan jutaan baris data dia bisa olah. Karena dia kerjanya di belakang layar. Saya membahasakannya belakang layar ya. Mungkin ada bahasa teknis yang lebih tepat ya. Boleh dicek Bapak Ibu ya. Boleh dicari bahasa teknis yang lebih proper ya, yang lebih tepat. Nah, bingung kita nih. Oke, gimana kita mau kembali yang ke tadi? Nah, di sini kita artinya kalau kita mau ke Power Pivot, Bapak Ibu klik Power Pivot ini, maka muncul lagi yang ini. Nah, yang tadi ya. Kalau kita kembali mau edit, kita, nah di sebelah sini kan ada nih, ini query kita tadi nih, edit. Kita akan diantarkan lagi ke query kita. Jadi kayak gitu cara mainnya. Oh, ada yang tinggal nih, pergi ke query-nya. Oh, udah selesai. Nah, masuk kita ke Power Pivot-nya. Kan kayak gitu. Oke, kemudian di Power Pivot ini kita mau kelola, kita anggap ini pengukuran yang kita buat tadi Bapak Ibu. Sebenarnya ada dua tempat ya, bisa langsung seperti yang tadi, atau Bapak Ibu bisa juga masuk ke sini. Jadi dia ada banyak langkah, ada dua langkah lah yang kami tahu ya. Kita buat pengukuran baru, berarti hitungan baru ya. Kalau kelola pengukuran, berarti sudah ada kita kelola lagi, misalkan ada tambahan. Nah ini kan yang kita buat tadi kan Bapak Ibu, masuk dia kan? Kan ini yang kita buat tadi ya. Ingat ya, ini perhitungan yang kita sudah buat tadi.
Kalau Bapak Ibu ingin membuat lagi yang baru, bisa aja. Nah, di ketik baru, berarti dia akan kita mau buat perhitungan baru lagi. Kalau kita mau edit, diedit. Kalau mau hapus, hapus. Dia akan terhapus. Nah, kita anggap perhitungan sudah oke. Nah, kita apa? Ada harus ada jeda, karena ada peralihan Bapak Ibu ya. Baik, tabel sudah kita hubungkan, calculation sudah kita tambahkan. Saatnya kita akan olahlah data kita ke pivot table kita. Kita pergi kembali ke Power Pivot ini, kelola. Nah, di sini ada pivot table. Nah, jadi gitu juga cara kerjanya. Ujung-ujungnya ke pivot table juga ya Bapak Ibu ya. Kita pergi ke pivot table. Apakah kita mau buat worksheet baru atau kita mau buat worksheet yang ada? Terserah ya. Kita buat worksheet yang baru. Muncullah pivot table yang baru kan seperti ini. Oke. Tinggallah kita lakukan hal-hal seperti yang kemarin, Bapak Ibu. Kita ambil data, kita buat chartnya. Jadi biar ini materi kita ini nggak berlama-lama di hal yang nggak nggak substansi, Bapak Ibu. Saya tutup ini, Bapak Ibu ya. Kita akan jelaskan ke dashboardnya gitu. Karena sama aja ya, eh, teorinya sama. Yang kalau yang dashboard yang sudah dan itu kan sudah jadi barangnya, tinggal kita memahami ini dari mana datangnya, ini dari mana datangnya, ini dari mana datangnya, lebih ke situ kita. Ini saya tutup karena kita anggap transformationnya sudah oke, kemudian calculationnya sudah kita buat, kan kayak gitu. Kita tinggalkan, kita tutup. Saya masuk ke yang sudah done tadi, Bapak Ibu. Dia masuk ke pivot table kita. Yes, oke. Nah, ini dia. Oke. Pertama kita catat dulu nih, apa data-data yang kita perlukan. Nah, jadi kita yang meringkas gitu ya Bapak Ibu ya. Kita yang saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Saya mau analisa berdasarkan produk, saya mau analisa berdasarkan kategori, itu kita yang menentukan ya Bapak Ibu. Nah, tentu sebelum ke sini kita kan ke pivot table dulu kemarin kan. Kita buat dulu lah ininya, perhitungannya. Oke, kita buat perhitungan-perhitungannya. Nah, ketika saya klik ini, Bapak Ibu, akan muncul nih di pivot table-nya. Kita munculkan daftar bidangnya. Nah, ini dia kan. Saya masukkanlah. Nah, jadi ini dia bedanya Bapak Ibu. Oke, kita bisa gabungkan satu-satu sama lain kan. Banyak pivot table langsung nih. Nah, dia banyak pivot table langsung kan. Ada city, ada customer, ada produk, dan seterusnya. Kita tinggal olah ke sini gitu ya. Nah, pertama, karena di dashboard kita ini ada apa namanya? Ada total order, berapa sih total order, berapa weekday ordernya, weekend ordernya berapa, revenue kita butuh, ya kita jadikan satu Bapak Ibu. Total quantity, total revenue, total cost, total profit. Nah, kita masukkan, misalkan kita ulangi dari awal ya. Yang ini kan, kita ulangi. Nah, ini kita hilangkan barangkali. Kamu tidak dapat menyelesaikan tindakan tapi buat di dalamnya karena sudah ada pivot table di sana, buat ruang dan coba lagi. Oke, karena ada yang berbeda. Kamu tidak menyelesaikan tindakan pivot table itu karena sudah ada pivot table 10. Saja. Ini transaction. Yang tadi enggak tersimpan pula ya. Oh, oke. Nah, kita buat di baru sini Bapak Ibu. Nah, kan seperti ini ceritanya kemarin kan kita copy, kita butuh total quantity, berarti kita ambil yang mana Bapak Ibu? Nah, ini yang harus di bagian ini yang paling penting sebenarnya.
Oke, kita mau total order nih. Kalau total order yang mana kita ambil nih? Total order di city kah, di customer, produk atau tentu di transaction kan ngambilnya ya. Pastilah di transaction berapa total ordernya gitu ya. Maka kita pilihlah di sini ada produk ID-nya kan. Berapa kali ID muncul tentu sebanyak itu pula apanya gitu ya ordernya. Dan logikanya kayak itu Bapak Ibu. Nah, kita masukkanlah ke nilai. Maka muncul dia kan eh, total quantity-nya. Oke, hasilnya kok beda ya. Oh, ini karena saya udah format numbernya Bapak Ibu, customer ID. Saya udah format ininya. Sebenarnya sama angkanya tuh. Kita masuk ke transaction, total ID kita masukkan ke nilai 700 ini, beda ya. Yang nomor ini ke ada yang total quantity yang mana? Total quantity. Oh, yang ini ternyata salah. Jadi kita ambilnya itu satu. Oh ya ya ini Bapak Ibu ada total quantity, ada total revenue. Saya keluarkan lagi. Nah, gitu kan. Nah, kita punya banyak ada total quantity. Kan sudah kita buat perhitungan tadi ya. Ada total revenue, ada total cost, maka dia masuk di sini. Nah, dari data inilah yang kita masukkan ke sini tuh, Bapak. Caranya seperti kemarin, total order berarti sama dengan ke pivot. Oke, total order berarti yang mana datanya nih? Oke, yang ini kan? Nah, yang ini karena udah kebalik kita posisikan tadi ya. Oh, jangan langsung ke sini, dia akan error. Kita taruh ke bawahnya. C5 kita rubah ke C4 langsung, enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi caranya sama dengan kemarin Bapak Ibu. Kemudian untuk formatnya biar cepat, kita ambil format yang sudah ada, format painter. Kemudian kita arahkan ke sini, nah, biar dia sekalian jadi gitu ya. Ini untuk weekday order. Nah, berarti kita ambil dari mana itu? Weekday order dari sini kan? Nah, ini dia. Kita tampilkan pivotnya. Berarti weekday-nya saya hilangkan. Maka dia hilang. Kita masukkan lagi weekday-nya, week tab-nya, masuk ke data baris. Sudah oke ya? Total quantity, total revenue. Karena itu yang kita butuhkan datanya. Ya, kita ambil lagi. Nah, jadi kayak gitu aja bolak-baliknya. Weekday order, eh, berarti sama dengan, karena ini kenapa kosong? Karena bulan Agustus memang kosong. Nah, itu cara memasukkan data-data yang ada di pivot table kita. Karena kita nggak akan detail banget di bagian itu Bapak Ibu, karena sudah kita jelaskan pertemuan ketiga ya. Kecuali nanti ada yang pertanyaan Bapak Ibu, oh saya bingung yang ini. Nah, baru kita lanjutkan pertanyaannya supaya lebih lebih substansi aja Bapak Ibu pembahasannya. Kemudian misalkan kita mau hasilkan peta, ya udah sudah kita jelaskan juga minggu kemarin. Nah, ini adalah nama peta. Cuman peta hanya bekerja dengan baik untuk nama negara atau nama provinsi, Bapak Ibu. Kalau nama kota dia sering nggak kebaca dia. Jadi nama negara atau nama provinsi itu baru dia kebaca. Kalaupun Bapak Ibu nanti ingin menambahkan nama kota, mesti harus ada tabel bantunya. Artinya mesti ada nama provinsi. Misalnya kota ini harus ditambahkan kolom provinsi juga biar titiknya tetap dibaca ya, bisa tetap terbaca. Namun untuk peta, Bapak Ibu, nah ini informasinya. Ini adalah nama berdasarkan region ya, state ya. Ini adalah state-nya. Nggak bisa langsung di pivot table Bapak Ibu. Ini kan yang pivot table kita. Ini adalah hitungan dari pivot table kita. Saya hapus lagi yang ini. Oh, sorry. Saya hapus. Pasti hilang peta saya di sini nih. Hilang deh ya. Karena dia ngambil dari situ. Oke. Kenapa? Itu pula kelemahan
di pivot table nggak semuanya, nggak semua tipe yang bisa diambilnya gitu ya. Kita masuk ke pivot, kita coba ya. Kalau kita pilih bagian peta, nggak tersedia dia. Anda tidak dapat membuat tipe bagian ini, disuruhnya pakai yang lain. Hanya bisa di Excel gitu ya, bukan di pivot table, tapi di Excel biasa. Maka kita perlu ambil datanya dulu, sama dengan, jadi kita main akal-akali aja gitu kan. Drag ke samping seperti ini, kemudian copy lagi. Oh, sorry, sorry, sorry. Nah, muncul seperti ini. Inilah yang kita insert kan. Insert, sisipkan, carilah model peta. Barangkali ini ya petanya. Nah, dia bisa agak menunggu Bapak Ibu karena dia loading, karena datanya lumayan banyak gitu ya. Nah, masuk dia petanya. Nah, itulah yang kita copy paste yang tadi kan. Kita tambah data label barangkali. Nah, tambah. Kalau mau ganti desain, silakan dirubah desainnya sesuai dengan yang Bapak Ibu suka. Alright, kita copy. Sorry, ini kita delete lagi. Nah, kita hapus lagi. Ke dashboard. Inilah yang kita masukkan ke sini. Itu informasi yang kedua yang penting juga. Masalah peta harus nama negara atau nama provinsi gitu. Ini bukan provinsi ya, tapi state ya. Total revenue, berarti kita juga ambil di pivot table kita. Berdasarkan apa namanya, total revenue ini by subkategori ya. By subkategori, yang mana dia itu datanya. Oh, nggak ada di sini ya. Oke, kalau Bapak Ibu misalkan contohnya mau nambah yang baru, copy aja pivot yang ada. Misalnya mau menghasilkan berdasarkan kategori, ini diperbaiki, dimodifikasi, gitu ya. Berdasarkan subkategori tadi ya. Kalau kita lihat ya, betul ya. Kita carilah field subkategori, ini dia. Masuk ke baris, sudah oke. Kemudian kita mau lihat apanya, quantity terjualnya atau apanya gitu ya. Kita pilih lagi di bagian transaction ya. Kan dicari fieldnya Bapak Ibu di mana letaknya. Eh, Terserah apakah mau lihat quantity, apakah pendapatannya, apa cost-nya atau profit-nya. Jadi bebas ya, pilih aja. Misalkan di sini kita pilih quantity, berarti kita taruh ke sini, dia akan masuk quantity. Kalau revenue-nya berarti kita taruh revenue-nya, maka yang terisi adalah revenue-nya. Kalau Bapak Ibu lihat profit, maka kita masukkan yang profit-nya. Maka dia akan masuk yang profit. Tinggallah dimasukkan lagi, pilihlah ininya ya, bentuk apanya, bentuk apa namanya, chartnya yang sesuai gitu ya. Kami milih yang ini tadi kan, kayak gini, karena dia panjang teksnya, kami pilih yang ini aja. Muncullah seperti ini. Kemudian ini kita hilangkan aja Bapak Ibu, klik ke kanan bagian sini, di hide aja. Sembunyikan semua tombol bidang pada bagan. Kan? Kita klik. Kan dia sembunyi, ini kasih judul, terserah mau kasih judul. Kita cut lagi, Ctrl X, nah, di paste lagi di sini, di desain lagi. Nah, itu bagian-bagian yang penting barangkali. Ah ya, informasi baru ternyata di pivot table ini kita bisa tampilkan slide timeline namanya Bapak Ibu. Bisa lebih spesifik ya. Kita cek di sini bisa per bulan, bisa per quarter ya, dia akan langsung gitu. Bisa per bulan, bisa per tahun juga, per hari pun bisa. Nah, jadi kita bisa hasilkan per hari, bisa juga per year ya, per tahun. Oh, data kita hanya ada 1 tahun per bulan. Kita pilih, dinamis banget ya, dinamis banget. Nah, ini adalah timeline. Gimana memunculkan timeline ini? Eh, kita kembali tetap di sini mainnya Bapak Ibu ya. Kita mainnya di pivot table kita. Ada analisis pivot table. Di sini ada dia bahasa Indonesia pula ya. Kami bahasa Inggris. Nih, sisipkan garis waktu ya atau timeline. Kan muncullah dia, kita klik OK aja. Nah, jadi pasti kalau timeline itu dia pasti milih tanggal gitu. Itu pasti itu. Karena dia berhubungan dengan waktu. Maka kolom-kolom transaksi yang lain nggak ada ya, cuman kolom tanggal. Muncullah timelinenya seperti ini. Nah, gitu ya. Ctrl Z.
kemudian dashboard, pastekan lagi ke sini. Itu bagian cara memasuk-masukkannya. Cara masukkan slicer barangkali sudah kemarin Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu juga ingin analisa data berdasarkan region, berdasarkan kategorinya, berdasarkan segmennya. Yaudah, pergi lagi ke pivot table, tetap ke sini mainnya. Analysis pivot table, kemudian cari kalau dipakai bahasa Inggris slicer ya. Kalau di sini sisipkan pemotong. Maka muncullah semua field-field yang ada, gitu ya. Pilih aja. Misalkan ingin berdasarkan region, berarti di mana letaknya? Subkategori, masuk. Oh, subkategori nggak masuk ya. Kita berdasarkan, right. Berdasarkan apa kita maunya? Segmen ada tadi ya, berdasarkan segmen. Habis itu berdasarkan kategori ada tadi ya. Jadi kita yang milih Bapak Ibu sesuaikan saja berdasarkan apa lagi maunya gitu. Jadi sesuaikan aja berdasarkan transaction. Dah, anggap dua, maka muncul Thailandnya seperti ini kan. Oke, muncul. Tinggal cut, pastekan ya. Cut, dipastekan ke yang tadi. Caranya berulang-ulang sama, maka kita pastekan. Cuman yang paling penting itu yang dipahami bagaimana supaya terhubung dia slicer ini terhubung ke semua data-data yang ada. Nah, itu yang paling penting, gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, ketika saya pilih sentral, coba Bapak Ibu perhatikan. Nah, berubah ya data-data angkanya. Nah, berubah data-data angkanya. Saya pilih satu lagi is. Nah, berubah juga. Petanya juga hilang dia ya, karena titiknya hilang gitu ya. Tiga baru dia muncul, Bapak Ibu. Ada titik yang hilang gitu. Empat baru muncul lah. Jadi berubah angkanya semua. Gimana caranya kemarin? Klik kanan, koneksi atau report connectionnya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kita koneksikan, pilihlah tabel-tabel yang kita inginkan ya. Wah, ini kesalahan kerja kita yang kurang kurang rapi. Pivot table-nya kita nggak kasih nama Bapak Ibu. Jadi kita kadang bisa bingung nih, ini pivot table satu ini yang mana ya? Pivot table 10 ini yang mana? Maka kami sarankan Bapak Ibu kasih nama pivot table-nya. Gimana cara kasih nama? Kasih di sini biar kita tahu betul nggak nih gitu ya. Di bagian sini pivot table satu kita kasih nama barangkali yang cocok total ya. Semuanya yang berhubungan dengan total-total ya. Total profit, total quantity, total revenue, total cost kan gitu. Enter. Oke, kemudian ini kita kasih lagi nama tahun barangkali. Tahun. Enter. Di sini kita kasih lagi nama week type misalnya. Nah, week type. Oke, ini apa ya tadi namanya ya? State ya. State. Jadi kita jelas. Oh ini pivot yang ini yang pivot yang ini gitu ya. Jelas ya. Nah, ini saya nggak perlu tadi. Saya mau buat nama-nambah aja. Oke, kita cek. Kita kembali ke dashboard kita. Kita coba lihat report connectionnya pasti berubah. Oke, kayaknya ini belum berubah. Aneh. Ini yang kita kasih nama ya. Banyak yang belum kita kasih nama. Kayak yang lain-lainnya kita belum kasih nama. Jadi kayak gitu. Ini ada state, ada tahun, ada total, ada week type. Kan itu yang kita kasih nama tadi ya. Oke. Itu cara-cara menghubungkan. Kemudian, apalagi yang penting rasanya, sebenarnya untuk slicer ini Bapak Ibu bisa kita modifikasi sebenarnya. Pilih di bagian slicer sini Bapak Ibu. Mungkin yang tersedia ini saja ya. Ini yang tersedia. Kita bisa custom sebenarnya Bapak Ibu. Kita bisa buat yang baru. Nah, nih, kita buat gaya pemotong baru. Kami tambah yang baru tadi karena nggak ada yang cocok menurut kami gitu ya. Nah, ini jadinya yang custom sekarang nih. Nah, gitu ya. Itu jadinya. Kalau mau rubah lagi, nggak usah buat yang baru lagi Bapak Ibu ya. Nanti double-double. Kita modifikasi aja Bapak Ibu. Klik kanan, ubah atau modify gitu ya. Kita modifikasi. Nah, maka inilah settingan-settingannya. Keseluruhan pemotong berarti semuanya kita pengen formatnya kayak mana. Pilih format.
Nah, kita ingin isinya kayak mana, kami pilih warna ini. Kalau mau kasih border silakan, gitu ya. Mau rubah font silakan. Tebal kah, miring, warnanya warna apa? Kami pilih warna putih. Nah, kan gitu. Klik OK. Itulah, maka ini yang sudah kita lakukan. Headernya, yang dimaksud dengan header, judul ini Bapak Ibu ya. Region, kategori, itu kan headernya. Kita format lagi, isinya, batasnya, fontnya. Jadi ini sebenarnya di otak-atik saja Bapak Ibu, karena banyak pilihan nih. Item yang tidak terpilih dengan data, kita pengen warnanya seperti apa? Misalnya nggak ada datanya. Di item itu nggak ada data. Kita pengen apa? Oke, silakan di otak-atik, kita format. Jadilah dia. Setelah jadi, dia akan masuk ke custom baru. Nih, muncul dia Bapak Ibu, ya, muncul dia custom baru kayak gitu. Jadi kalau kita rubah satu nih Bapak Ibu, coba perhatikan. Nah, karena ini saya kita buat coba saya rubah dulu semuanya. Kalau kita pakai custom ini dia langsung jadi nggak semuanya, ya? Atau harus tetap harus satu-satu ya. Saya coba ganti lagi Bapak Ibu, slicernya itu saya pilih custom. Oh, harus satu-satu tetap. Cuman kan tinggal kita pilih-pilih aja Bapak Ibu ya. Ini slicernya. Alright, lebih lanjut barangkali yang lebih penting juga, ya sama juga time slicer ini juga kayak gitu, timeline ini bisa dimodifikasi juga. Nah, ya garis waktu-waktu baru dimodifikasi sama ya. Silakan diotak-atik saja Bapak Ibu, ganti fontnya. Ada formatnya di sini kan, ganti warnanya, ganti isinya, dan seterusnya. Kami kalau jujur kalau masalah desain-desain kurang kurang hebat mendesain cantik-cantik gitu ya. Oke. Kemudian supaya dashboard ini lebih interaktif barangkali, jadi kami di sini Bapak Ibu hanya nyampaikan cara kerja sebenarnya, bukan ke desainnya. Ketika misalkan ada data baru gitu ya, biar kelihatan gimana gitu, yaudah kita klik saja tombol ini, maka nah bisa jadi kan ada transaksi baru kan, Bapak Ibu. Kita buat aja linknya seperti itu. Back to dashboard, kita kembali ke dashboard. Gimana caranya? Mudah. Ya, pertama tentu kita buat shape-nya dulu, bisa ambil shape yang ada, gitu ya. Oke, kita hapus. Oke, saya hapus isinya. Mau rubah warna, silakan rubah warnanya Bapak Ibu. Anggaplah di sini ya, saya mau buat link baru misal. Klik kanan, kita pilih aja link. Mana link di sini? Klik kanan, link. Terap, oh dia bahasa Indonesia dia, jadi agak pusing saya. Tautkan ya. Tautkan. Nah, kita pilih tautkan. Nah, kita pilih kemana kita mau tautkan nih data kita kan. Apakah di folder yang lain, di file yang lain bisa juga. Kita pilih di tempat-tempat lain nggak ada masalah. Atau Bapak Ibu ada alamat email gitu. Klik aja, ketik aja alamat emailnya langsung, maka akan dikirim ke alamat emailnya. Atau di slide kita ini juga, di worksheet kita ini, pilih aja lah. Kita pilih tempatkan dalam dokumen ini. Kalau dalam sana, kalau nggak salah, plus plus in this document ya kalau nggak salah ya, plus it in this document, plus in this document. Misalkan kita pengen ini kemana perginya, ke regional manager misalnya, saya klik regional manager di sini, kita klik OK, selesai, maka saya klik dia masuk ke regional, ke regional manager. Biar kita bisa ke dashboard lagi, jadi nggak mesti save Bapak Ibu, tulisan juga bisa. Mau tulisan, mau teks, mau cek, terserah ya. Penting klik kanan, karena sudah ada kami buat tadi, jadi bacanya bukan buat tautan lagi ya, tapi kita bisa edit ya. Atau buka yang baru, kita hapus boleh juga. Kita edit barangkali. Nah, cari lagi ke mana kita mau alamatkan. Misalnya dashboard, oke. Kita selesaikan, selesai, maka dia langsunglah kembali. Jadi dia agak apa ya, agak apa namanya, interaktif dashboardnya. Jadi kalau mohon maaf Bapak Ibu, kalau soal desain barangkali saya nggak terlalu hilang ya. Ini hilang nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan, oh iyalah angkanya juga hilang, jangan panik. Ambil aja yang ini, ambil aja. Kemudian angkanya sama ya, maka kita harus cari lagi di berapa, di mana letaknya tadi ya.
Total quantities tadi. Di mana letaknya nih? Oke, di C, di C4 ya. Tinggal ganti aja Bapak Ibu, C4. Nah, formatnya ambil aja format yang ada. Nah, gitu ya. Ini kita ambil juga. Oh, sorry, jangan ambil semuanya, ambil ini aja. Terdapat semuanya. Oh, sorry. Maaf, Bu. Lama. Nah, biar cepat. Kira-kira seperti itu cara kerjanya. Kami ingin nyampaikan yang penting-penting aja. Kemudian, nah, satu lagi jurus. Misalkan kita menggunakan shape tadi banyak cara, Bapak Ibu nggak usah diulang-ulang ya. Masukkan shape tuh nggak usah diulang-ulang. Masukkan, sisipkan. Bapak Ibu ambil lagi mana shape-nya? Bahasa Indonesia dia. Nah, shape, ulang lagi nggak usah. Jadi kita ambil-ambil aja yang sudah ada biar formatnya itu sama gitu ya. Nah, taruh selnya, tekan kontrol, di drag saja. Kan kayak gitu ya. Nanti ada lagi yang lain, di drag lagi. Ada lagi yang lain, di drag lagi. Jadi buatlah banyak-banyak gitu ya. Dibuat banyak-banyak sesuai dengan shape yang kita butuhkan. Kemudian supaya dia datar Bapak Ibu, nah ini kan biasanya kita naruhnya nggak datar gitu ya. Kita seleksi aja ini, seleksi. Nah, muncullah format bentuk ya atau desain ya. Kalau nggak salah ya, kalau bahasa Inggrisnya ya. Oke, saya pusing nih kalau bahasa Indonesia nih. Format desain di sini ratakan. Kalau di sana align. Kalau nggak salah align, kita align atas. Berarti dia akan mengikuti rata atas. Nah, karena sekarang sudah rata ya, maka dia nggak bergerak. Rata bawah. Kemudian ada rata tengah secara horizontal. Nah, gitu cara merapikannya. Secara vertikal. Nah, sudah rapi dia, sudah oke. Kemudian trik yang lain juga yang barangkali yang perlu kami sampaikan biar bagus. Biasanya kan ini kan di sini Bapak Ibu kami buat shot baru. Biasanya dia seperti ini tuh Bapak Ibu. Kita kirim ke depan. Kalau saya masukkan peta ini, dia kan tenggelam nih Bapak Ibu. Biasanya kan kayak ini kan tenggelam. Gak apa-apa. Ini Bapak Ibu klik kanan. Ada bacanya kirim ke belakang atau send to back ya. Kalau di punya bahasa Inggris ya. Kirim mundur. Oke, kirim ke belakang. Maka dia masuk ke dalam. Boleh juga dengan cara itu. Cara ngapakannya. Saya rasa informasi-informasi pentingnya begitu Bapak Ibu. Kalau ada sesi tanya jawab, boleh kita lakukan tanya jawab Bapak Ibu. Silakan. Kira-kira dapat enggak logika cara kerja Power Pivot tadi ya? Atau tambah bingung? Kita buka sesi tanya jawab Bapak. Hmm. Kak Yuliana, Pak Margo ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Sementara belum ada karena masih banyak yang baru, jadi saya terlalu banyak apa informasi, jadi mungkin sedikit demi sedikit nanti kalau saya pelajari eh, Oh pada gitu Pak ya. pertanyaan mungkin saya nanti WA Bapak. Boleh. Tapi yang penting yang pondasi-pondasinya yang tadi itu Pak, cara masukkan angka-angka ini kita coba ini ya, evaluasi Pak ya. Yang bagian ini ngerti atau tidak gitu ya. Cara memasukkan ini ke sini Bapak bisa ya. Di shop ini kan masuk angka ke dalam ini kan. Itu yang pertama yang harus kita pahami itu. Biasanya kan kita buat shop kan kayak gini kan Pak. Banyak yang ini juga bingung dia cara masukkan angkanya. Kan gini awalnya kan. Gimana supaya angka penjualan-penjualan itu masuk kan kayak gitu dia. Kita sama dengan pergi ke pivot tadi karena kita mau total quantity ya nggak boleh langsung ke sini dia akan error. Cari aja di bawah atau ke samping tinggal kita modifikasi tentukan aja sel referensi yang tepatnya C4 gitu ya, enter. Nah itu. Kalau masalah kakak, bapak kendalanya lebih ke desainnya atau ke kerja power pivotnya pak? Lebih ke mana? Kalau saya yang baru ya karena itu apa namanya, saya tidak menduga bahwa Excel ini sampai
eh, bisa seperti itu. Kalau yang tadi kayak query-query yang link apa namanya dihubungkan dengan satu tabel berikut itu kan sama seperti dengan Microsoft Access yang saya pernah tahu Iya, gitu. Ternyata Excel akhirnya juga bisa. iya Pak, bisa Pak. Jadi ini model baru dari apa namanya VLOOKUP itu kan akhirnya dipakai Ya, seperti dia kayak VLOOKUP kan sebenarnya kan Pak. Cuman dia datanya tetap utuh gitu ya, tetap dia berada di tempat masing-masing data-datanya. Oke lah, semoga bisa dipahami lah sedikit-sedikit Pak ya. Kami karena kepuasan kami itu kalau klien itu bisa paham Pak, gitu ya. Penjelasannya terlalu cepat atau terlalu berbelit atau gimana Pak? Boleh masukan Pak untuk kami ke depannya? maaf Pak tadi ada telepon jadi saya tak, tak- Boleh, boleh. Nah, kalau dari segi penjelasannya kira-kira terlalu cepat, terlalu lambat, atau terlalu ini Pak? Apa namanya? Untuk masukan kami aja Pak. itu yang saya bilang sebenarnya tidak terlalu tidak apa sudah oke cuma dari saya pribadi itu kan karena banyak yang baru jadi Iya, iya. mungkin butuh waktu untuk mencerna kembali. Iya, benar, 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 benar. Kalau Kak Yulana gimana Kak Yulana? Oke, Yulana, udah ada di tempat kayaknya ya. Pak. Baik Bapak Ibu, kalau nggak ada pertanyaan, kita simpulkan Bapak Ibu ya dari awal sampai akhir secara umum biar biar makin mantap pemahamannya gitu ya. Jadi sebenarnya bekerja di data itu kan kita pada awalnya bermula dari data mentah gitu ya, atau raw data. Ini kita sebut dengan data mentah. Nah, kalau data mentah kita itu hanya satu set data set saja, kita rasanya nggak perlu ke Power Pivot gitu ya. Cuman kalau data kita itu banyak tabel yang mau kita hubung-hubungkan, di sanalah kita pergi ke Power Pivot. Kan seperti itu. Sebelum kita ke Power Pivot, alangkah baiknya terlebih dahulu kita bersih-bersih data dulu kan. Bisa bersih-bersih data melalui Power Query. Apakah formatnya, apakah kita mau tambah kolom dan seterusnya kita lakukan dulu di Power Query. Setelah kita lakukan di Power Query, jangan lupa yaudah kita tinggal loadkan saja ke connection only ya, biar dia hanya buat koneksi saja. Setelah kita edit data di Power Query Editor, kemudian kita hubung-hubungkan ke Power Pivot, tinggallah kita analisa datanya, kita rangkum, kita ringkas ya ke pivot table kita. Kita mau ngambil data-data yang mana saja, kita mau lakukan perhitungan terhadap data yang mana saja, dari pivot table itu barulah kita buat chartnya, timelinenya, slicernya. Kemudian slicernya kita koneksikan kepada pivot-pivot yang lain. Timelinenya kita koneksikan juga kepada pivot-pivot yang lain. Nah, sebenarnya sesimpel itu sih cara kerjanya dalam melakukan olah data ini seperti itu. Jadi bagaimana ini Bapak Ibu? Gak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti kita istirahat. Nah, Bapak Ibu silakan cerna lagi nanti lakukan. Kan kita punya data nih Pak ya, punya data kan ada yang fresh, ada yang down kan Pak, betul ya? Nah, silakan nanti di ini dipraktekkan berhasil atau tidak gitu. Dia kalau nggak dipraktekkan payah juga Pak. Kalau dengar-dengar aja masuk kanan nggak apa dia, nggak masuk ya. Silakan dipraktekkan nanti.
Berarti clear Pak ya? Iya, Pak. Iyalah, iyalah. Oke lah. Kita nggak akan terlalu push semangat gitu ya. Intinya Pak, kami semangat Pak. Gitu aja ya. Intinya kami semangat. Iya, Kalau iya. ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin butuh ini dulu ya. Butuh jedah dulu ya. Refresh sejenak, diam sejenak. Coba lihat datanya. Praktekkan, barulah muncul nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain. Baik, terima Betul. kasih Bapak Ibu semua. Pada akhirnya kita sudah berada di in the end hour of the meeting, di akhir Terima pertemuan. kasih atas materinya yang hebat, Pak Son. Kenapa Pak? Terima kasih atas materinya yang hebat. Ya, sama-sama Pak. Ya, kami ikut senang kalau Bapak, ya kalau ada yang dapat pulang, bawa pulang kami senang gitu ya. Nah, semoga Ya, tanpa terasa kita sudah berada di pertemuan keempat ya Bapak ya. Sampai jumpa. ya, Walaupun kita nggak ada bertemu lagi, habis kelas ini, bukan berarti silaturahmi kita terputus, Bapak, Ibu. Kita masih bisa ya. lanjut komunikasi karena kita ada grow. Jadi Terima kasih. unlimited edition. Nah, nanti kalau ada kelas lagi, mana tahu ada jodoh kan? Bapak Ibu ingin Ya, memperjelas ya. lagi, bolehlah gabung kembali. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai jumpa pada lain waktu Sampai pada jumpa. topik sesi yang berbeda. Selamat siang. Ayo, selamat pagi. Siang.